berdiskusi dan juga berdialog terlebih dahulu bersama dengan Kapuspen TNI Majen TNI Christomey Sianturi. Selamat siang, Pak Christomey. Iya, selamat siang Pak Christomey. Apakah sudah terhubung bersama kami dari Metro TV? Iya, selamat siang Mbak. Saya mendengar selamat dan clear. Siang, Pak Christomey, bagaimana dengan kronologi kejadian ini, Pak Christomey? Jadi pimpinan TNI mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas gugurnya 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil di atas kejadian yang terjadi hari ini pada pukul 09.30 di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ya, pada saat peledakan munisi yang sudah kadaluarsa atau munisi apkir infanteris TNI Angkatan Darat dari Gupusmo 3 Puspalat. Adapun nama-nama atau nama prajurit yang gugur hari ini yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kagusmu atau Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Andar Rohanda Kasimin Bakum Gupusmo 3 Puspalat, Kobda Eri Priambodo, anggota Gupusmo 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan Gupusmo 3 Puspalat. Dan adapun 9 warga sipil yang turut menjadi korban di lokasi kejadian yaitu Saudara Agus bin Kasman, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Saipullah, Saudara Toto, Saudara Sakambangan, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Nah, saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk dilaksanakan otopsi dan pemulasaran jenazah. Kita tetap berkoordinasi dengan aparat setempat di daerah lokasi untuk mengamankan lokasi peledakan dan sampai nanti tempat itu benar-benar dinyatakan aman. Karena kita masih khawatir masih ada yang beberapa detonator yang belum meledak ya. Dan saat ini hanya informasi awal ini yang bisa kami sampaikan sambil kita menunggu hasil investigasi nanti apa penyebab kejadian ini sebenarnya. Untuk lokasi sendiri, lahan yang digunakan untuk peledakan adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi akhir atau amunisi yang sudah expired. Demikian kira-kira Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, kami konfirmasi kembali Pak, ada 13 orang tewas, 4 TNI yang gugur, dan 9 warga sipil, betul ya Pak Christomey? Betul, jadi ada 4 anggota TNI AD dan 9 warga sipil, total ada 13 yang meninggal dunia Mbak. Dan lapangan tersebut memang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi ya Pak Christomey? Ya betul Pak, memang lahan itu lahan yang digunakan untuk ledakan sudah biasa rutin kita gunakan, lahan milik BKSDA Kabupaten Garut. Ya. Iya, ya. Pak Christomey, apa jenis amunisi yang diledakkan pada pagi tadi? Dan apakah memang bisa menyebabkan ledakan sebesar itu? Ya, jadi dari informasi yang kami terima bahwa memang yang akan diledakkan pada hari ini adalah munisi yang sudah habis masa pakainya atau kita sebut expired atau akhir gitu ya Mbak ya. Terdiri dari beberapa macam, seperti granat, kemudian mortir, ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar yang nanti secara detail akan kita sampaikan lebih lanjut setelah hasil tim investigasi mendalami ini. Termasuk apakah SOP untuk peledakan apakah sudah dikerjakan atau belum. Demikian Mbak. Iya Pak Christomey, ini kan ada melibatkan warga sipil yang turut meninggal dunia menjadi korban ya Pak Christomey. Apakah memang sebelumnya ada peringatan kepada warga sekitar untuk tidak mendekati lokasi? Ya, jadi memang ada prosedur-prosedur atau SOP yang sudah kita buat pada saat mau peledakan gitu ya. Tetapi dari itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat sekitar. Tetapi memang kebiasaan masyarakat di tempat itu adalah apabila selesai peledakan mereka berbondong-bondong untuk mendekat, untuk mengambil apa? Mengambil sisa-sisa besi, sisa-sisa lempengan logam atau tembaga dari munisi yang sudah akhir yang sudah kita ledakan. Nah itu Pak. Makanya nanti kita dalami apakah SOP sudah dijalankan dengan sebenarnya, kemudian kenapa masyarakat bisa masuk langsung mendekat ke daerah lokasi dan juga
kan yang menjadi korban juga tidak hanya masyarakat, ini adalah juga ada anggota, bahkan kepala gudangnya sendiri menjadi korban di situ. Nah, nanti ini kita akan dalami lebih lanjut kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sementara ini informasi awal yang bisa kita sampaikan ke publik. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kristomi, biasanya seperti apa Pak prosedur pemusnahan baik dari sebelum, saat, dan juga pasca pemusnahan amunisi ini? Ya, jadi ada memang prosedur-prosedur artinya yang harus dilalui atau dilakukan oleh tim pemusnahan ya Mbak. Ya. Nanti secara detail, nanti biar kita tim investigasi saja yang menyampaikan ini Mbak. Demikian. Iya Pak Kristomi, kami mau mengonfirmasi kembali bahwa ada 4 TNI juga yang menjadi korban meninggal dunia. Apakah keempat anggota ini memang sedang mengamankan warga yang mendekati lokasi peledakan atau memang ledakan amunisi ini di luar dugaan karena masih ada proyektil yang masih aktif? Nah, tadi sudah saya sampaikan Mbak, kita akan dalami kenapa ini bisa terjadi. Ini kan yang meninggal dunia justru itu adalah kepala gudangnya sendiri ikut menjadi korban di situ. Gitu. Nanti akan kita sampaikan oleh setelah hasil dari tim investigasi mendalami kenapa hal ini bisa terjadi. Demikian, Mbak. Untuk saat ini bagaimana pengamanan di lokasi, Pak Kristomi? Ya, saat ini kita berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat di sana untuk mensterilkan tempat tersebut. Jangan sampai ada lagi anggota ataupun masyarakat yang mencoba untuk masuk ke wilayah peledakan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, untuk tim investigasi sendiri, Pak Kristomi, apakah pihak TNI akan dibantu dengan pihak lain seperti Polri? Ya, nanti kita lihat, Pak, bagaimana petunjuk dari pimpinan untuk tim investigasi yang akan bekerja menyelidiki kejadian ini. Baik, untuk korban saat ini di rumah sakit, Pak Kristomi, apakah akan dilaksanakan langsung penyerahan kepada pihak keluarga? Ya, pasti, Mbak. Nanti kita akan semayamkan jenazah daripada korban meninggal dunia ini yang masyarakat sipil tentunya akan kita kembalikan ke masyarakat dengan dibantu oleh aparat kewilayahan, dan untuk yang prajurit TNI kabarnya akan disemayamkan di Pusmu 3 Puspalat, dan nanti setelah itu mungkin akan diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Demikian, Mbak. Iya, Pak Kristomi, apakah sudah ada konfirmasi dan juga komunikasi juga dengan pihak kepolisian setempat, Pak? Ya pasti dong, pasti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka membantu untuk mengamankan wilayah itu, Mbak. Oke, untuk pengamanan sekarang sejauh ini radiusnya berapa meter Pak dari lokasi peledakan? Karena kan dekat dengan pemukiman warga begitu ya Pak ya lapangannya? Itu tidak dekat dengan pemukiman warga Mbak, yaitu jauh dari pemukiman warga dan memang tempat itu merupakan lahan milik BKSDA Garut dan memang sudah terbiasa untuk dilakukan pemusnahan. Jadi untuk kenapa penyebabnya dan lain-lainnya itu nanti akan kita dalami setelah tim investigasi mulai bekerja. Sementara informasi awal yang bisa kami sampaikan hari ini, demikian dulu Mbak. Terima kasih saya rasa. Oke, baik, terima kasih atas konfirmasinya Kapuspen TNI Majen TNI Kristomi Sianturi. Selamat kembali bertugas Pak Kristomi. Pemirsa, peristiwa ledakan terjadi dari pemusnahan amunisi tak layak pakai di kawasan Garut, Jawa Barat oleh pihak TNI. Dikonfirmasi oleh pihak Kapuspen TNI Majen TNI Kristomi Sianturi bahwa ada 13 korban tewas, 4 TNI meninggal dunia dan 9 warga sipil. Pihak TNI juga mengonfirmasi bahwa lahan tersebut biasa digunakan untuk memusnahkan amunisi yang sudah tak layak pakai dan juga sudah kadaluarsa. Selain korban tewas, juga ada korban luka yang saat ini masih berada di kawasan rumah sakit RSUD Pamengpek untuk mendapatkan perawatan medis lebih intensif. Dan pihak TNI juga mengatakan sudah ada SOP dan juga memperingati warga sipil ketika akan melakukan pemusnahan untuk proyektil amunisi tak layak pakai. Tadi dikonfirmasi juga oleh pihak TNI bahwa ketika ledakan terjadi, ledakan pertama, ini ada sekitar warga sipil yang mendekati lokasi peledakan untuk memungut dan mengambil proyektil yang tersisa di lokasi. Ini adalah lokasinya, pemirsa. Pagi tadi sudah dilakukan pengecekan
Dan lokasi ini merupakan lokasi yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi atau disposal. Kami ajak Anda untuk menyimak kembali keterangan disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Christomay Sianturi yang menjelaskan informasi awal mengenai ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat yang mengakibatkan 13 orang tewas. Kita simak bersama berikut ini. Jadi pimpinan TNI mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas gugurnya 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil di atas kejadian yang terjadi hari ini pada pukul 09.30 di Desa Sagara, Kecamatan Cipalong, Kabupaten Garut. Ya, pada saat peledakan munisi yang sudah kadaluarsa atau munisi akhir infanteris TNI Angkatan Darat dari Gupusmo 3 Puspalat. Adapun nama-nama atau nama prajurit yang gugur hari ini yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kagusmu atau Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Andar Wahanda Kasimin Bakum Gupusmo 3 Puspalat, Kobda Eri Priambodo anggota Gupusmo 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan Gupusmo 3 Puspalat. Dan adapun 9 warga sipil yang turut menjadi korban di lokasi kejadian yaitu Saudara Agus bin Kasman, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Saipullah, Saudara Toto, Saudara Sakambangan, dan Saudara Rustiawan serta Saudara Endang. Nah, saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk dilaksanakan otopsi dan pemulasaran jenazah. Kita tetap berkoordinasi dengan aparat setempat di daerah lokasi untuk mengamankan lokasi ledakan dan sampai nanti tempat itu benar-benar dinyatakan aman. Karena kita masih khawatir masih ada yang beberapa detonator yang belum meledak ya. Dan saat ini hanya informasi awal ini yang bisa kami sampaikan sambil kita menunggu hasil investigasi nanti apa penyebab kejadian ini sebenarnya. Untuk lokasi sendiri, lahan yang digunakan untuk peledakan adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi akhir atau amunisi yang sudah expired. Demikian kira-kira Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, kami konfirmasi kembali Pak, ada 13 orang tewas, 4 TNI yang gugur, dan 9 warga sipil, betul ya Pak Christomay? Betul, jadi ada 4 anggota TNI AD dan 9 warga sipil, total ada 13 yang meninggal dunia Mbak. Dan lapangan tersebut memang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi ya Pak Christomay? Ya betul Pak, memang lahan itu lahan yang digunakan untuk ledakan sudah biasa rutin kita gunakan, lahan milik BKSDA Kabupaten Garut. Iya. Pak Christomay, apa jenis amunisi yang diledakkan pada pagi tadi? Dan apakah memang bisa menyebabkan ledakan sebesar itu? Ya, jadi dari informasi yang kami terima bahwa memang yang akan diledakkan pada hari ini adalah munisi yang sudah habis masa pakainya atau kita sebut expired atau akhir gitu ya Mbak ya. Terdiri dari beberapa macam, yaitu granat, kemudian mortir, ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar yang nanti secara detail akan kita sampaikan lebih lanjut setelah hasil tim investigasi mendalami ini. Termasuk apakah SOP untuk ledakan apakah sudah dikerjakan atau belum. Demikian Pak. Iya Pak Christomay, ini kan ada melibatkan warga sipil yang turut meninggal dunia menjadi korban ya Pak Christomay. Apakah memang sebelumnya ada peringatan kepada warga sekitar untuk tidak mendekati lokasi? Ya, jadi memang ada prosedur-prosedur atau SOP yang sudah kita buat pada saat mau peledakan, gitu, Pak. Tetapi dari itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat sekitar. Tetapi memang kebiasaan masyarakat di tempat itu adalah apabila selesai peledakan mereka berbondong-bondong untuk mendekat, untuk mengambil apa? Mengambil sisa-sisa besi, sisa-sisa lempengan logam atau tembaga dari munisi yang sudah akhir yang sudah kita ledakan. Nah itu Pak. Makanya nanti kita dalami apakah SOP sudah dijalankan dengan sebenarnya, kemudian kenapa masyarakat bisa masuk langsung mendekat ke daerah lokasi dan juga
kan yang menjadi korban juga tidak hanya masyarakat, ini adalah juga ada anggota, bahkan kepala gudangnya sendiri menjadi korban di situ. Nah, nanti ini kita akan dalami lebih lanjut kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sementara ini informasi awal yang bisa kita sampaikan ke publik. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kristomi, biasanya seperti apa Pak prosedur pemusnahan baik dari sebelum, saat, dan juga pasca pemusnahan amunisi ini? Ya, jadi ada memang prosedur-prosedur artinya yang harus dilalui atau dilakukan oleh tim pemusnahan ya Mbak ya. Nanti secara detail, nanti biar kita tim investigasi saja yang menyampaikan ini Mbak. Demikian. Iya Pak Kristomi, kami mau mengonfirmasi kembali bahwa ada 4 TNI juga yang menjadi korban meninggal dunia. Apakah keempat anggota ini memang sedang mengamankan warga yang mendekati lokasi peledakan atau memang ledakan amunisi ini di luar dugaan karena masih ada proyektil yang masih aktif? Mbak, tadi sudah saya sampaikan Mbak, kita akan dalami kenapa ini bisa terjadi. Ini kan yang meninggal dunia justru itu adalah kepala gudangnya sendiri ikut menjadi korban di situ. Gitu. Nanti kan akan kita sampaikan oleh setelah hasil dari tim investigasi mendalami kenapa hal ini bisa terjadi. Demikian Mbak. Baik. Untuk saat ini bagaimana pengamanan di lokasi Pak Kristomi? Ya, saat ini kita berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat di sana untuk mensterilkan tempat tersebut. Jangan sampai ada lagi anggota ataupun masyarakat yang mencoba untuk masuk ke wilayah peledakan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, untuk tim investigasi sendiri Pak Kristomi, apakah pihak TNI akan dibantu dengan pihak lain seperti Polri? Ya, nanti kita lihat, Pak, bagaimana petunjuk dari pimpinan untuk tim investigasi yang akan bekerja menyelidiki kejadian ini. Baik, untuk korban saat ini di rumah sakit, Pak Kristomi, apakah akan dilaksanakan langsung penyerahan kepada pihak keluarga? Ya pasti Mbak, nanti kita akan semayamkan jenazah daripada korban meninggal dunia ini yang masyarakat sipil tentunya akan kita kembalikan ke masyarakat dengan dibantu oleh aparat kewilayahan, dan untuk yang prajurit TNI kabarnya akan disemayamkan di Pusmu 3 Puspalat, dan nanti setelah itu mungkin akan diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Demikian Mbak. Iya, Pak Kristomi, apakah sudah ada konfirmasi dan juga komunikasi juga dengan pihak kepolisian setempat, Pak? Ya pasti dong, pasti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka membantu untuk mengamankan wilayah itu Mbak. Oke, untuk pengamanan sekarang sejauh ini radiusnya berapa meter Pak dari lokasi peledakan? Karena kan dekat dengan pemukiman warga begitu ya Pak ya lapangannya? Itu tidak dekat dengan pemukiman warga Mbak, yaitu jauh dari pemukiman warga, dan memang tempat itu merupakan lahan milik BKSDA Garut dan memang sudah terbiasa untuk dilakukan pemusnahan. Jadi untuk kenapa penyebabnya dan lain-lainnya itu nanti akan kita dalami setelah tim investigasi mulai bekerja. Sementara informasi awal yang bisa kami sampaikan hari ini, demikian dulu Mbak. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News Metro TV, pemusnahan amunisi 13 orang tewas akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.